Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirani kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah hingga ke peradaban modern hingga saat ini, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang mendapat syafaat pada hari akhir kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Dan juga semoga salawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup Nabi dan para keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Ramadan adalah bulan penuh berkah, kebaikan dan kebajikan. Kebaikan-kebaikan itu tentu patut ditunjukkan semua umat manusia, terutama bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa sehingga ibadahnya menjadi paripurna. Di akhir Ramadan nanti kita benar-benar meraih kemenangan dengan sukacita. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, sebuah pedoman bagi seluruh umat manusia. Kebaikan-kebaikan itu tentu patut ditunjukkan semua umat manusia, terutama bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana pula dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang ada di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berbuat baik sebetulnya lebih merupakan fitrah manusia yang telah diberikan dari lahir hingga sekarang, yang harus terus diupayakan sepanjang hayat di kandung badan. Terlebih manusia adalah makhluk sosial. Mengapa saya katakan makhluk sosial? Karena manusia ini saling membutuhkan, yang sudah barang tentu tak dapat menghindari dari pergaulan antar sesama sehingga membentuk komunitas sosial, masyarakat yang beragam dan plural. Tentang keberagaman manusia ini dan bagaimana menjaga kohesivitas sosial sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat 13. Nah, dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik sejumlah poin yang menjadi benang merahnya, seperti tidak diperkenankan saling mengejek, menghina, saling mencaci maki, memanggil dengan sebutan buruk, mencela, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing, dan lain sebagainya. Lalu ditutup dengan kalimat sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bertakwa. Kita ini tengah dirunding kesulitan panjang. Wabah COVID-19 harus diakui telah merusak tatanan sosial kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Aspek paling krusial tentu persoalan ekonomi, karena menyangkut masalah kebutuhan primer demi berlangsungan hidup. Akibat pandemi ini, kondisi ekonomi masyarakat menjadi sulit dan sumber-sumber untuk mendapatkan kebutuhan hidup tengah macet. Sementara dapur harus tetap mengepul. Di sini, solidaritas sosial benar-benar tengah diuji seberat-beratnya. Jika memang rasa solidaritas itu telah menjadi habitat sejak lahir pada diri setiap individu atau kelompok, maka niscaya situasi sulit ini dapat dihadapi secara bersama-sama tanpa diminta dan mengharap belas kasihan. Islam tidak mensyariatkan sesuatu selain mengandung hikmah. Semua yang dilakukan, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Hikmah ialah harta orang Islam. Harta orang Islam yang hilang, barang siapa yang menemukannya maka ia untuknya. Demikianlah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat agar setiap orang berupaya menggali hikmah setiap hidup, menggali hikmah setiap apa yang telah dilakukan, menggali hikmah setiap apa yang telah diderita dari setiap perbuatan demi mengoptimalkan sebagai motivasi ibadah.
Hikmah besar dari puasa adalah meningkatnya kepedulian sosial. Orang yang berpuasa akan merasakan ketika sesama manusia di tempat lain kelaparan. Harapannya, jiwa peduli atau filantropinya akan terrealisasi di bulan suci ini. Ditambah lagi, kondisi sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Imbas pandemi ini sangat terasa secara ekonomi. Banyak yang kena PHK, dirumahkan, tidak berpenghasilan atau turun tajam penghasilannya. Jiwa filantropi muslim mesti dikuatkan dan digerakkan. Nilai kemanusiaan menjadi titik tekan konstitusi Indonesia. Sila kedua Pancasila menempatkan pengakuan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada bulan Ramadan ini nyata dan jelas mengandung makna kebaikan, semata bayangan kebajikan yang sangat besar, apalagi memberi lebih dari itu. Boleh jadi nilai kebaikan setara dengan orang yang menjalankan ibadah puasa, bahkan disebutkan ganjaran berkali lipat. Orang siapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam situasi pandemi virus corona yang tengah mewabah ini, sekaligus membuka pintu kebaikan dan pahala seluas-luasnya kepada siapa saja yang cara membantu antar manusia, antar sesama, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurut para ahli, kohesivitas adalah rasa kesatuan yang terjalin dalam kelompok sosial, menikmati interaksi satu sama lain dan memiliki waktu tertentu untuk bersama dan di dalamnya terdapat semangat yang tinggi. Artinya, kohesivitas sosial timbul dari rasa persatuan, kesatuan kebersamaan, gotong royong dan membantu antara sesama manusia, sehingga terjalin rasa mengasihi tanpa memandang perbedaan. Karenanya, bahwa salah satu dimensi kohesivitas adalah kekuatan, yakni keseluruhan dari dorongan yang dilakukan oleh individu dalam kelompok sosial. Semua yang disimpulkan itu menjadi kohesivitas untuk tetap berada di dalam kelompoknya itu. Serta dorongan yang menjadikan anggota kelompok selalu berhubungan dan berkumpulan. Dari anggota tersebut membuat mereka bersatu. Terlepas dari itu, puasa Ramadan ini tak berlebihan kiranya dapat dijadikan sebagai momentum untuk kita menyusun ulang suatu tatanan sosial yang rusak akibat wabah tersebut. Sikap solidaritas sosial, kepedulian dan tolong-menolong antar sesama dapat mengajarkan kita arti penting dari solidaritas sosial, kepedulian dan tolong-menolong antar sesama umat manusia dan umat beragama. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya datangnya dari Allah, dan yang salah dan kekeliruan, khilaf itu hanya datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kala, anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqmam fi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.